Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 26. Taruhan tentang sebuah perasaan. Dominic memperhatikan Isabella yang sedang menyusun rantangan ke atas meja di hadapannya. Bibir gadis itu cemberut, pertanda tak senang. Isabella menuang nasi dari rantangan ke piring, meletakkan sepasang sendok dan garpu, lalu menyodorkannya kepada Dominic. Tak lupa gadis itu menuangkan segelas air putih. Setelah itu, Isabella bersiap pergi. "Kau tak makan?" tanya Dominic. Isabella menggeleng. "Aku mau mandi." "Kenapa tidak makan dulu?" Isabella menatap Dominic dengan kesal. "Apa kau juga mengatur kapan aku makan dan mandi?" Dominic menyeringai. "Pintar, kau serius." "Tentu, aku memaksamu makan bersamaku sekarang." Isabella memutar bola mata. "Ini tidak lucu, Dominic." "Memang tidak. Apa yang lucu dari memintamu makan siang bersamaku?" "Tidak ada. Kau benar-benar menyebalkan. Kau tahu maksudku. Aku tak ingin diatur. Sayangnya kau tawananku, jadi kau harus patuh." Isabella mendengkus. "Tunggu apa lagi? Cepatlah. Aku sudah lapar." Sambil menggerutu, Isabella pergi mengambil piring. Dominic memperhatikan gadis itu, yang meski tampak sedikit berantakan usai memasak, tapi masih cantik dan seksi. Isabella memang calon istri idaman. Kening Dominic berkerut. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana mungkin ia berpikir gadis pencuri berliannya itu adalah calon istri idaman? Ia pasti sudah gila. Isabella bergabung dengan Dominic di meja makan. Keduanya pun makan tanpa mengobrol. Usai makan, Isabella merapikan dan membersihkan meja. Dominic masih tak beranjak dan mengamati semua aktivitas gadis itu. "Semua sudah selesai. Aku akan mandi dan istirahat," kata Isabella. Gadis itu bersiap meninggalkan ruang makan. "Tunggu." Isabella yang baru berjalan beberapa langkah, berbalik. "Apa lagi? Kemari." Dengan wajah ditekuk, Isabella menghampiri Dominic. Dominic menyusupkan tangan ke saku celana, mengambil kertas nota yang tadi ia sobek saat akan meninggalkan kantor, dan mengulurkannya ke meja di hadapan Isabella, lengkap dengan pena. "Untuk apa ini?" Isabella menatap kertas tersebut dengan bingung. "Aku ingin kau menulis pesan untuk diletakkan di apartemen Daisy. Katakan kau pergi keluar kota untuk bersembunyi dariku." "Kau licik." Dominic menyeringai. "Kau tentunya sudah bercerita tentangku padanya, kan? Aku tak mau dia curiga dan melapor ke polisi." "Kau takut?" Seringai Dominic semakin lebar. "Tidak sama sekali. Aku hanya tak ingin kau mendekam di penjara. Aku tak akan berada di sana. Aku tidak mencuri berlianmu." "Kau terlihat sangat yakin saat ini, tapi aku tahu ini hanya sandiwara." Isabella mengembus napas dari mulut. Dengan kesal. "Bagaimana cara aku meyakinkanmu kalau aku bukan pencuri berlian sialan itu?" Tanyanya putus asa. "Tidak ada. Aku sudah mengecek kartu keluargamu. Kau anak tunggal. Kau sendiri mengonfirmasi bahwa kau tak punya saudari kembar. Bisa saja ada orang yang mirip denganku.
Kau pernah mendengar tentang ada 7 orang yang mirip satu sama lain meski tidak memiliki hubungan darah, kan? Dominic mengangkat bahu. Pernah mendengar bukan berarti percaya. Lagi pula kasus kita berbeda. Jika kalian bukan orang yang sama, bukan kembar, tidak mungkin kalian begitu mirip satu sama lain. Isabella mendesah frustrasi. Aku benar-benar tidak mencuri berlianmu, Dominic. Kau salah orang. Dominic mengabaikan pembelaan putus asa Isabella. Ayo, segera tulis. Aku harus menyuruh orangku meletakkannya di apartemen Daisy sebelum dia kembali. Aku tak mau. Ah, Dominic menyeringai menggoda. Kau tak peduli pada Daisy rupanya. Apa maksudmu? Tentunya agar dia tidak terlibat lebih jauh, aku harus melenyapkannya. Mata Isabella terbelalak. Kau bercanda. Kau butuh bukti. Dominic meraih ponsel yang sedari tadi tergeletak di bagian kanan meja. Tidak, jangan Dominic. Jadi menurutlah. Tentunya kau tak mau, satu-satunya sahabatmu, lenyap dari muka bumi ini. Dengan wajah marah yang berubah menjadi pucat dan muram, Isabella meraih kertas dan pena, lalu menulis seperti instruksi Dominic. Setelah Isabella selesai menulis, Dominic bangkit, mengambil kertas memo tersebut dan pena. Ia membaca apa yang ditulis Isabella dan berdecak puas. Bagus, aku senang kau patuh. Sebelum meninggalkan ruang makan, Dominic mengusap pelan kepala Isabella. Mandi dan istirahatlah. Lalu melangkah pergi. Isabella memandang kepergian Dominic dengan tatapan marah bercampur sedih. Marah karena dirinya dalam kendali Dominic. Sedih karena ia tak berdaya. Sepertinya yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah pasrah sambil berharap pencuri yang sebenarnya cepat tertangkap. Dengan langkah lesu, Isabella meninggalkan ruang makan. Sepertinya, selain mengancam akan menjualnya kepada hidung belang, kini Dominic punya senjata lain. Daisy. Mungkin saat ini Dominic cuma menggertak, tapi Isabella yakin pria itu akan melakukan ancamannya apabila sang tawanan tidak patuh. Isabella tentu saja tak mau sahabatnya itu celaka. Isabella benci Dominic, benci dengan ancaman pria itu. Benci karena ia tak berdaya di bawah kendalinya. Isabella masuk ke kamar, lalu ke kamar mandi, mengisi air bathtub, membuat busa. Lalu melepas semua pakaian dan masuk ke bathtub. Sambil menikmati berendam air hangat, Isabella memainkan busa-busa sabun. Isabella pikir, ia bisa kembali pada rencana awal, membalas Dominic dengan cara membuatnya jatuh cinta, lalu campakkan. Dominic tentunya akan sangat sakit hati dan menderita. Sayangnya, ada taruhan besar di sini. Daisy. Dominic yang sakit hati pasti akan membalas balik. Bisa saja pria itu menyandera Daisy, bahkan mencelakainya. Isabella mungkin bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan sahabatnya itu? Daisy punya kehidupan sendiri, Isabella tak bisa egois menyuruhnya kabur bersamanya. Belum lagi jika ancamannya bukan hanya Daisy, tapi juga keluarga gadis itu. Isabella benar-benar tak mau Daisy dan keluarganya celaka disebabkan dirinya. Lalu pikiran Isabella melayang pada perkataan Dominic. Jika kalian bukan orang yang sama, bukan kembar, tidak mungkin kalian begitu mirip satu sama lain. Jadi, siapa gadis yang begitu mirip dengan dirinya? Ia anak tunggal. Apakah gadis itu orang yang hanya kebetulan mirip dengannya? Isabella menghela napas panjang. Putus asa. Tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sepertinya pilihannya saat ini hanya menjalani hari demi hari sebagai tawanan Dominic. Isabella mendesah sedih, lalu bangkit dan turun dari bathtub. Ia membilas tubuh di bawah pancuran dengan perasaan gundah. Xavier duduk di sofa yang ada di ruang kerja Dominic, memandang selembar kertas di tangan dan membaca catatan di sana. Lalu pria itu mengangkat tatapan ke sang sahabat yang duduk di sofa di seberangnya.
Kenapa kau mau repot begini? Tanya Xavier heran. Serahkan saja padaku. Aku akan membereskannya dan mendapatkan kembali berlian itu. Kinerja Xavier tak perlu diragukan lagi. Masalahnya sekarang adalah tujuan Dominic bukan lagi terfokus untuk mendapatkan kembali berlian tersebut. Ada yang lain, yang ia tak mengerti. Ada keinginan aneh ingin terus bertemu Isabella dan memprovokasi gadis itu. Berdebat dengan Isabella menyenangkan. Hidup Dominic jadi berwarna. Belum lagi masakannya yang benar-benar lezat dan pas di lidah Dominic. Oh ya, bukan hanya Dominic, tapi kedua orang tua dan adiknya juga tak berhenti memuji masakan gadis itu. Jadi bagaimana? Kejar Xavier saat Dominic tidak menjawab, justru melamun. Dominic tersadar dari lamunan. Ia menggeleng. Aku bisa mengurusnya sendiri, Xavier. Bukankah berlian itu sangat mahal? Kau sudah membuang-buang waktu terlalu lama untuk ini. Xavier benar. Dominic sudah membuang waktu berbulan-bulan karena Isabella. Awalnya tentu Dominic kesal, tapi sekarang berbeda. Dominic tak keberatan Isabella bermain-main dengannya lebih lama lagi. Ia justru senang. Dominic akan mengikuti arus Isabella, sampai kapan gadis itu bersedia tersiksa di bawah kendalinya demi mempertahankan berlian tersebut. Kebetulan aku lagi jenuh, jadi aku tak keberatan bermain-main sejenak dengannya. Jika aku sudah bosan, aku akan memberitahumu. Xavier menggeleng-geleng. Tak habis pikir. Kau menjadi aneh. Aku yakin kau sudah jatuh cinta padanya. Dominic menyeringai samar. Kau salah, kawan. Aku sangat yakin tidak sedang jatuh cinta. Kau ingin taruhan. Aku yakin kau akan kalah. Percayalah. Aku akan menang. Baiklah. Apa taruhannya? Xavier menyeringai. Bugatti yang terparkir manis di garasi rumahmu. Dominic menyeringai masam. Jangan itu. Mobil itu sangat langka, kawan. Mobil Bugatti Type 57S Atalante miliknya itu merupakan nenek moyang dari mobil supercar Bugatti Veyron. Mobil paling mewah di dunia tersebut diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas, yakni hanya 17 unit saja di dunia. Bagaimana dengan arloji Richard Mille? Tawar Dominic. Baru eksis pada 1999, Richard Mille terbilang merek yang masih baru dibanding Patek Philippe yang didirikan pada 1839 atau Audemars Piguet pada 1875. Namun kesuksesan Richard Mille membangun citra sebagai merek yang eksklusif menjadi salah satu kuncinya cepat meraih popularitas. Arloji Richard Mille selalu dibuat sangat terbatas. Setiap keluar unit baru, hanya ada 30 yang diproduksi untuk seluruh dunia. Begitu kompleksnya, pembuatan jam Richard Mille bisa menghabiskan waktu setahun. Jumlah yang sangat terbatas menaikkan nilai jam tersebut di kalangan kolektor. Dan yang Dominic tawarkan saat ini kepada Xavier adalah salah satu koleksinya yang bernilai lebih dari 15 miliar. Xavier menggeleng. Tidak, aku mau Bugatti itu. Jika aku kalah, aku akan memberimu penthouseku di Jakarta, atau villaku yang di Bali. Dominic sendiri memiliki penthouse di Jakarta, juga villa di Bali, jadi hadiah yang ditawarkan oleh Xavier tidak semenarik mana, tapi taruhan ini sangat seru, dan Dominic yakin ia akan jadi pemenangnya. Ia tidak jatuh cinta pada Isabella. Sepertinya jenuh dengan aktivitas sehari-hari yang monotonlah yang membuatnya senang bermain-main dengan Isabella. Oke, setuju. Xavier menyeringai lebar. Kau akan menyesal, kawan. Part 27. Isabella yang tak kunjung pergi dari pikiran. Sulur-sulur matahari pagi masuk ke ruang khusus olahraga di rumah Giovanni. Dominic yang sedang mengangkat sepasang dumbbell, menghentikan aktivitasnya itu dan melirik jam dinding. Pukul 6.52 waktu Indonesia Barat. Dominic meletakkan dumbbellnya ke tempat semula,
kemudian melakukan beberapa gerakan pendinginan untuk menyelesaikan olahraganya. Setelah selesai, ia meraih handuk kecil yang terdapat di gantungan khusus tak jauh dari sana, lalu berjalan menuju jendela yang terbuka sembari mengelap keringat di wajah dan leher. Sudah 40 menit Dominic berolahraga. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Setiap pagi Dominic memang rutin berolahraga, selain untuk mempertahankan bentuk tubuh, juga karena alasan kesehatan. Dominic memandang ke halaman rumah. Tampak taman bunga yang terawat rapi. Angin segar bertiup sepoi-sepoi. Dominic menghirup udara dalam-dalam sambil memejam. Bayangan Isabella muncul di benaknya. Ia segera membuka mata dengan terkejut. Apa yang terjadi padanya? Mengapa Isabella terus memenuhi benaknya? Bahkan tadi malam, meski tubuhnya lelah, ia baru terlelap menjelang pukul 12 malam. Padahal ia sudah mencoba tidur sedari pulang dari minum-minum dengan Xavier pada pukul 11. Dominic mengembus napas kasar melalui mulut, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan ruang olahraga. Dominic masuk ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Ia pun menikmati air pancuran yang hangat. Berusaha menyingkirkan Isabella dari benaknya. 30 menit kemudian, Dominic sudah rapi dalam setelan celana kain jahitan khusus dan kemeja putih berlengan panjang pas badan. Dasi berwarna biru gelap terikat rapi di leher. Arloji Richard Mille melingkar elegan di pergelangan kirinya. Dominic memakai jas berwarna biru gelap. Lalu setelah melihat penampilannya yang rapi, ia pun meninggalkan kamar. Dominic menuruni anak tangga menuju lantai bawah dengan perasaan penuh semangat. Ia akan menemui Isabella. Tanpa sadar senyum samar melengkung di sudut bibirnya. Entah mengapa Dominic sangat bersemangat bertemu gadis itu lagi. Di pertengahan anak tangga, ia bersisian dengan Nora. Adik sematawayang Dominic yang masih duduk di bangku SMA itu menatap sang kakak dengan heran. Dominic mengabaikan tatapan heran sang adik dan terus melanjutkan langkah. Tiba di lantai bawah, Dominic mengambil tas kerjanya dari ruang kerja, lalu ke ruang makan. Kedua orang tuanya tampak sedang sarapan bersama. "Pagi, Ma, Pa," sapa Dominic. "Pagi," balas kedua orang tua Dominic nyaris serentak. Dominic menuang segelas air putih hangat, lalu duduk di salah satu kursi. Alis Kirana berkerut, "Tidak minum kopi." Dominic menggeleng. "Aku akan sarapan bersama Isabella." "Ah." Kirana tersenyum. "Kapan kau akan mengajaknya kemari lagi?" Dominic meneguk air putih, lalu mengangkat wajah, menatap sang ibu dan memasang wajah sedatar mungkin, berusaha tidak meringis. Terakhir kali mengajak Isabella bertemu kedua orang tuanya, berakhir dengan menyebalkan. Gadis itu melarikan diri setelah membodohinya. Isabella mungkin saja melakukannya lagi apabila ada kesempatan. "Isabella sibuk, Ma." Dominic sempat mendengar obrolan sang ibu dengan Isabella tentang pekerjaan gadis itu, yakni mengurus toko buku online. Ia harap ibunya percaya Isabella tak punya banyak waktu senggang. Harusnya dia senggang di akhir pekan, bukan? Itu, Dominic kehabisan ide untuk melanjutkan kebohongannya. Sebenarnya ia tak sepenuhnya berbohong. Isabella memang sibuk, meski di akhir pekan, gadis itu harus membersihkan kebun bunga. "Bagaimana kalau kita makan malam bersama Sabtu ini?" Dominic terdiam, berharap memiliki alasan yang kuat untuk menolak. Sayangnya otaknya buntu. Jadi ia pun berkata, "Aku akan menanyakannya pada Isabella." Kirana tersenyum. "Mama berharap mendengar kabar baik." Dominic mengangguk-angguk kecil, lalu berdiri. "Aku pergi sekarang, Pa, Ma." Dominic memeluk ayahnya. Lalu sang ibu, "Hati-hati di jalan, Dom," pesan Edison. "Jangan mengebut, sayang," nasihat Kirana. "Baik, Pa, Ma." Dominic pun berlalu. Di kepalanya penuh dengan keinginan sang ibu untuk makan malam bersama Isabella.
Dominic belum tahu apakah akan menyetujuinya. Kali kedua ini bisa saja Isabella lebih cerdas dalam melarikan diri. Lalu Dominic teringat reaksi Isabella saat ia menggunakan Daisy untuk mengacamnya. Seringai samar pun melengkung di bibir Dominic. Ia sudah punya senjata. Tak perlu khawatir lagi. Daisy adalah tameng yang hebat. Isabella pasti sangat menyayangi sahabatnya itu. Isabella bangun pagi-pagi sekali. Ia membersihkan kebun bunga. Lalu menjelang pukul 8, ia ke dapur, berencana memasak sarapan untuk Dominic. Ia tidak tahu pasti apakah hari ini Dominic akan datang untuk sarapan, juga tidak tahu apa yang pria itu ingin makan, tapi Isabella akan memasak bihun goreng dengan banyak udang, bakso dan sawi. Jika nantinya, sampai pukul 9, Dominic tidak datang, maka Isabella akan membungkusnya dan meminta Randy atau Aldo mengirimnya ke kantor Dominic memakai jasa ojek online. Isabella memakai celemek dan mulai sibuk memasak. 30 menit kemudian, ia sudah selesai memasak 2 porsi bihun goreng, yakni untuk Dominic dan dirinya. Sebenarnya Isabella ingin memasak untuk Randy dan Aldo, tapi sikap dingin kedua pengawal itu membuat Isabella mengurungkan niatnya itu. Isabella baru saja melepaskan celemek ketika mendengar suara derap langkah kaki memasuki ruangan. Ia berbalik dan melihat Dominic tampak gagah dalam balutan setelan jas lengkap dengan rambut yang tersisir rapi. Dominic amat tampan. Isabella yakin pria itu pasti dikelilingi sangat banyak wanita cantik yang bersedia bersimpuh di kakinya. Tanpa sadar Isabella menyeringai ironis. Sementara banyak wanita mendekati Dominic, dirinya justru ingin berlari menjauh. Mungkin jika Isabella mengenal Dominic dengan cara yang berbeda, ia pastinya juga akan terpana dengan pesona pria itu. "Aku sudah selesai memasak sarapan untukmu," kata Isabella sembari menggantung celemek. Dominic yang berdiri dalam jarak sekitar 4 meter dari Isabella, mengangkat alis. "Aku belum menyuruhmu memasak. Apa kau menaruh racun?" Isabella menyeringai masam. "Aku menebak kau akan datang. Jikapun kau tidak datang, aku akan meminta Randy atau Aldo mengirimnya ke kantormu." Dominic menyeringai. "Ah, kau mulai perhatian. Apa kau jatuh cinta padaku?" Isabella memutar bola mata. "Kau mengawur." "Tentu saja aku tidak mengawur. Sangat banyak wanita tertarik padaku." Isabella mencibir. "Dan aku bukan bagian dari mereka." "Aku tak percaya." Isabella mengangkat bahu. "Jadi kau mau makan di sini atau di kantor?" "Di sini." Dominic berjalan menuju meja makan dan duduk di salah satu kursi. "Kau mau minum apa?" Isabella memandang penawannya itu. "Kopi." Isabella mengangguk lalu membuat kopi untuk pria itu. Setelah beberapa saat, ia menghidangkan kopi untuk Dominic, berikut sepiring bihun. "Kau tidak makan. Aku ingin mandi dulu." "Oh, oke." Isabella mengerut kening. Sikap Dominic pagi ini sedikit berbeda. Pria itu tidak memaksanya sarapan bersama. "Mengapa?" Lalu ia mengangkat bahu dan meninggalkan ruang makan, beranjak ke kamarnya. 15 menit kemudian, Isabella sudah selesai mandi. Ia kembali ke dapur untuk menyeduh teh dan sarapan. Isabella terkejut melihat Dominic masih di sana, lebih tepatnya pria itu belum makan sama sekali. "Kenapa kau tidak makan?" tanyanya heran. "Apa bihunnya terlalu pedas? Atau keasinan?" Seingat Isabella, ia sudah mencicipinya tadi dan rasanya pas. Dominic menggeleng. "Aku menunggumu." Isabella ternganga. "Tapi kenapa?" Dominic menyeringai. "Aku takut bihun ini sudah kau bubuhi racun, karena itu aku ingin makan bersamamu." Isabella cemberut. "Kau menyebalkan." Dominic tergelak, lalu melirik arloji. "Ayo, makan, Isabella. Aku harus segera ke kantor. Ada rapat pukul 9.30 nanti." Isabella tak berkata apa-apa lagi. Ia menyeduh teh, mengambil bihun,
lalu duduk di hadapan Dominic. Dominic pun mulai makan, disusul oleh Isabella. "Lezat," gumam Dominic. "Benarkah?" Isabella menatap pria itu dengan mata berbinar. "Ya." Meski jawaban pria itu singkat, Isabella bisa merasakan ketulusan Dominic. Ia pun makan dengan perasaan riang. Harus diakui, bihun masakannya ini memang lezat. Sepertinya keahlian memasaknya tak perlu diragukan lagi. Keduanya makan tanpa mengobrol. Sesekali Isabella melirik pria itu dan mendapati Dominic sedang makan sambil menatapnya. Isabella sedikit canggung, bertanya-tanya mengapa Dominic terus memandangnya, seperti halnya waktu mereka sarapan di restoran kemarin. Perlukah ia bertanya? Lalu Isabella pikir ia tak perlu melakukan itu. Dominic mungkin hanya perlu aktivitas sembari menikmati santapannya. Beberapa menit berlalu, keduanya pun selesai makan. Dominic meraih serbet, mengelap mulut lalu menyesap kopinya yang tersisa sedikit. Ia melirik arloji, lalu berkata, "Aku harus pergi." Isabella yang baru selesai makan, meraih serbet. Ia mengelap bibir sembari memandang pria itu dan mengangguk pelan. "Apa kau bisa memasak nasi bakar?" Isabella mengangguk. "Masakkan nasi bakar untuk makan siangku dan keluargaku." "Oke." Dominic pun berlalu. Isabella memandang punggung pria itu yang menjauh. Pagi ini Dominic bersikap cukup manis. Isabella harap hari-hari berikutnya juga demikian, agar lebih mudah untuknya melewati hari-hari sebagai tawanan. Isabella memandang piring kosong di depannya. Di dalam hati bertanya, kapan gadis bernama Catherine, yang katanya sangat mirip dengannya itu, ditemukan dan membebaskan Isabella dari tuduhan dan penawanan ini. Isabella menghela napas panjang. Pesimis, mengingat Dominic tak lagi mencari Catherine karena menganggap ialah si Catherine, pencuri itu. Part 28. Sebuah undangan yang mengubah suasana. Jumat petang itu cuaca mendung. Isabella membersihkan halaman rumah dengan diawasi oleh Randy dan Aldo. Keduanya benar-benar seperti gunung salju, sangat berbeda dengan Setio dan Damar. Setio dan Damar akan berbicara akrab dengan Isabella, juga membantunya mengurusi kebun bunga, sementara kedua pengawal baru itu sama sekali tidak berbicara dengan Isabella kecuali penting. Dan lihatlah sekarang, Isabella membersihkan kebun bunga sendirian. Keduanya sedikit pun tidak membantu. Ini salah dirinya, pikir Isabella. Jika ia tidak mencoba melarikan diri waktu itu, Setio dan Damar tidak akan dipecat dan diganti dengan dua gunung salju yang menyebalkan itu. Bagi Isabella, Randy dan Aldo menyebalkan bukan karena keduanya tidak membantunya membersihkan kebun bunga, melainkan, ditawan tanpa teman mengobrol benar-benar membuat harinya menjadi sepi dan membosankan. Waktu terasa sangat lamban berlalu meskipun ia terus sibuk dengan berbagai pekerjaan dari Dominic. Isabella menghela napas sedih. Entah bagaimana nasib kedua pengawal itu saat ini. Apakah mereka sudah mendapatkan pekerjaan baru? Apakah keduanya marah pada Isabella? Rasa bersalah menyusup masuk ke dada Isabella. Ia kembali menghela napas sedih. Dan dengan perasaan suram, Isabella menyelesaikan pekerjaannya sore itu. Menjelang senja, ia pun bersiap meninggalkan halaman. Meski sedang sedih, ada sedikit rasa gembira mengingat besok adalah Sabtu dan ia terbebas dari Dominic. Ia tak perlu memasak untuk pria itu dan keluarganya. Rasa senang itu membakar semangat dalam diri Isabella, perlahan-lahan menyingkirkan kemuraman hatinya. Isabella akan segera mandi, makan malam, lalu menonton televisi. Untungnya televisi Dominic terhubung dengan layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan lainnya. Isabella berencana menonton drama Korea terbaru yang sedang ramai dibicarakan. Baru saja Isabella berjalan beberapa langkah, ia mendengar suara mobil yang berhenti di gerbang.
Isabella berbalik dan melihat gerbang terbuka sementara security yang berjaga mengangguk hormat pada si pengemudi. Mobil pun melenggang masuk lalu berhenti tak jauh dari tempat Isabella berdiri. Isabella punya firasat rencananya memanjakan diri malam ini akan gagal total. Seorang pria berpenampilan celana kain jahitan khusus dan kemeja putih yang lengannya digulung sebatas sikut, melangkah keluar dari mobil. Isabella pikir, akhir pekan akan membebaskannya dari sang penawan untuk sejenak, tapi lihatlah, dia di sini sekarang. Dominic memandang Isabella dari ujung rambut hingga ujung kaki. Meski tahu penampilannya saat ini sangat berantakan, dengan rambut yang lepek oleh keringat dan wajah lelah, Isabella tak berusaha memperbaiki penampilannya agar tampak lebih baik di mata Dominic. Toh, ia tawanan. Ia juga tak berminat menarik perhatian pria itu. Aku senang kau bekerja sangat keras, Isabella. Isabella tidak menanggapi perkataan pria itu. Apa yang kau lakukan di sini? Ah, kau tampak tak senang dengan kehadiranku. Isabella tentu saja tidak senang, karena rencananya malam ini berantakan gara-gara kehadiran Dominic. Tanpa menanggapi Dominic, ia berbalik dan berjalan menuju rumah. Pria itu mengikutinya di belakang. Aku ingin kau sudah siap dalam 30 menit, kata Dominic saat mereka tiba di beranda. Isabella berbalik dan memandang pria itu. Apa maksudmu? Kita akan makan malam di luar. Tapi kenapa? Isabella menatap Dominic bingung. Aku pikir kau mungkin bosan di rumah terus-terusan. Isabella menatap pria itu semakin heran. Kenapa kau tiba-tiba baik hati? Tanpa sadar Dominic tergelak. Kau terlalu menaruh curiga. Isabella menatap Dominic dengan sorot menilai, dan ia yakin pria itu tidak benar-benar baik hati memikirkan dirinya yang mungkin kebosanan berada di rumah sepanjang hari, bahkan berhari-hari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Isabella membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Dominic mengikuti di belakangnya. Isabella pergi ke dapur, mengambil segelas minuman dan meneguknya. Setelahnya, ia menatap Dominic dan berkata, "Aku mau mandi dan istirahat." "Selamat malam, Dominic." Isabella berbalik dan siap melangkah pergi. "Aku serius, Isabella. Kau punya 30 menit untuk bersiap." Isabella berbalik dan menatap Dominic. "Sayangnya aku tak mau pergi." "Sayang sekali, penolakanmu tak berarti apa-apa, karena ini perintah, bukan ajakan." Isabella menatap Dominic dengan kesal. "Aku lelah dan ingin istirahat, Dominic." Entahlah, beberapa hari terakhir ini Isabella cukup bisa bersikap baik dan bersahabat dengan Dominic, tapi petang ini ia lebih sensitif. Mungkin karena sudah mendekati jadwal datang bulannya. Biasanya beberapa hari sebelum datang bulan, emosi Isabella tak teratur. Ia lebih mudah marah dan sangat sensitif. Makan malam di luar justru akan menghilangkan rasa lelahmu. Isabella menghela napas panjang. Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi, tapi tahu ia tak akan menang melawan Dominic. Akhirnya tanpa kata ia melangkah pergi untuk bersiap. Sepertinya Dominic memang tak tanggung-tanggung hendak menyiksanya. Bahkan di akhir pekan pun pria itu mengganggunya. Rasa lelah dan kesal Isabella berkurang setelah mandi air hangat. Seluruh saraf di tubuhnya menjadi rileks. Berbalut kimono, Isabella mengeringkan rambut menggunakan hair dryer, lalu memilih gaun terbaik yang ada di lemari. Ia tidak tahu Dominic akan mengajaknya makan malam di mana. Isabella hanya berusaha berpenampilan sebaik mungkin. Selesai memakai gaun, Isabella pun berdandan. 15 menit kemudian ia sudah tampak cantik dalam balutan gaun berwarna biru laut. Ia mengenakan sepatu, juga menenteng tas yang sama, dengan ketika makan siang di rumah orang tua Dominic, karena hanya itu sepatu dan tas yang ia punya. Kedua benda itu tidak cocok dipadukan dengan gaunnya saat ini, tapi ia tak punya pilihan lain.
Isabella menemui Dominic yang sedang duduk-duduk di ruang keluarga sembari bermain ponsel. Mengetahui kehadiran Isabella, pria itu mengangkat wajah. Untuk sesaat Dominic terpana. Isabella pikir seharusnya ia mengambil kesempatan itu untuk menggoda Dominic dan membuat pria itu jatuh cinta padanya, tapi konsekuensinya lah yang membuat Isabella urung melakukan itu. Jadi ia hanya berdeham, membuat keterpanaan Dominic buyar. Dominic berdiri, kemudian berkata, "Ayo." Pria itu berjalan lebih dulu, Isabella mengikuti di belakangnya. 30 menit kemudian, mobil Dominic berhenti di sebuah restoran masakan Nusantara. Begitu Dominic melangkah keluar dari mobil, Isabella melakukan hal yang sama tanpa menunggu pria itu membukakan pintu untuknya. Toh, ia bukan kekasih Dominic hingga membutuhkan perlakuan istimewa yang umumnya dilakukan pasangan yang pergi berkencan, yakni membukakan pintu mobil untuk pasangan. Entah supaya terlihat jantan atau romantis. Restoran dengan menu khas Jawa Timur itu, yakni rawon, dipenuhi banyak pengunjung. Seorang pelayan menyambut Dominic dan Isabella. Dominic berbicara dengan pelayan tersebut, lalu keduanya diajak ke sebuah ruang pribadi. "Kenapa ruang pribadi? Aku tidak keberatan makan bersama yang lain," kata Isabella saat pelayan yang mencatat pesanan mereka berlalu. Dominic yang duduk di hadapan Isabella, menatap gadis itu. "Aku yang keberatan, Isabella. Di luar terlalu ramai. Aku tidak suka kebisingan." Isabella tak berkomentar lebih lanjut. "Omong-omong, ibuku mengundangmu makan malam di rumah besok," kata Dominic. Mata Isabella seketika berbinar. Ia senang bertemu keluarga Dominic. Ayah, ibu, juga adik pria itu sangat ramah dan baik. Tatapan Dominic seketika menajam. "Jangan coba-coba melarikan diri lagi, Isabella. Kalau kau melakukan itu lagi, orang pertama yang akan menerima akibat kenakalanmu adalah sahabatmu." Daisy. Binar di mata Isabella dengan cepat meredup. Ia mencebik kesal. Dominic sangat hebat merusak suasana hatinya. "Apa kau paham?" Dominic menatap Isabella lekat-lekat. Isabella mengangguk dengan enggan. "Bagus." Tak lama kemudian, pelayan datang menghidangkan 2 porsi nasi dan rawon sapi. Setelah pelayan pergi, keduanya pun makan tanpa banyak bicara. Part 29. Kencan yang tak pernah direncanakan. Dominic tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Setelah beberapa hari ini melewatkan sarapan dan makan siang bersama Isabella, malam ini ia justru mengajak gadis itu makan malam di luar. Mengajak bukanlah pilihan kata yang tepat, karena Isabella sendiri sebenarnya tidak mau pergi. Dominic memaksa. Dalam perjalanan saat pulang kerja tadi sore, Dominic terbayang wajah Isabella, dan seketika keinginan bertemu gadis itu begitu kuat memenuhi dirinya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Dominic pun mengikuti keinginan itu. Awalnya Dominic hanya ingin makan malam di rumah bersama Isabella. Namun saat melihat gadis itu yang bersimbah keringat, Dominic tidak tega menyuruhnya memasak. Hari ini Isabella tidak memasak makan malam untuk keluarga Dominic, karena kedua orang tua dan adiknya akan ke rumah kakeknya dan makan malam di sana. Harusnya Dominic juga bersama mereka, tapi beberapa tahun terakhir ini hubungannya dengan sang kakek merenggang. Jadi, Dominic sebisa mungkin menghindar bertemu kakeknya. Sebenarnya Dominic bisa saja memesan makanan untuk mereka, tapi ia tak mau memperlihatkan keinginannya makan malam bersama gadis itu atau membuat Isabella bertanya-tanya mengapa ia melakukan itu. Jadilah Dominic mengajaknya makan malam di luar. Terkesan kejam karena Isabella menolak dan ia tetap memaksa, tapi itu jauh lebih baik daripada menyuruh gadis itu memasak untuknya, bukan? Usai makan, Dominic dan Isabella meninggalkan restoran. Saat tiba di mobil, Dominic membukakan pintu untuk Isabella.
Sebenarnya ia tak berniat melakukan itu, hanya spontan. Kau tak perlu memperlakukanku semanis ini, aku bisa membuka pintu sendiri, kata Isabella. Dominic hanya menyeringai samar. Ya, tentu saja ia tak seharusnya bersikap manis, toh, Isabella tawanannya, bukan kekasih. Dominic mengingatkan diri untuk tidak melakukannya lagi lain kali. Isabella masuk ke dalam mobil. Dominic menutup pintu, lalu mengitari mobil dan masuk ke balik kemudi. Dominic menyalakan mesin. Mobil pun bergerak meninggalkan restoran. Perjalanan dilalui dalam keheningan. Dominic fokus memperhatikan jalan raya, sesekali ia melirik Isabella yang tampak memandang keluar jendela. Saat melihat gedung sebuah supermarket, Dominic pun memelankan mobil, lalu berbelok. Mobil terparkir di area parkir sebuah supermarket. Isabella menoleh, menatap Dominic dengan heran. Kenapa kita ke sini? Aku pikir mungkin ada yang ingin kau beli. Mata Isabella seketika berbinar. Ah, kau memang benar-benar baik hari ini. Aku memang baik. Isabella mencibir. Tidak baik memuji diri sendiri. Dominic menyeringai samar. Entah mengapa, bersama Isabella, ia yang biasanya kaku dan datar, lebih mudah menyeringai, lebih mudah tersenyum dan tergelak. Keduanya keluar dari mobil nyaris serentak. Isabella berjalan lebih dulu memasuki supermarket, diikuti oleh Dominic. Lalu gadis itu meraih keranjang belanja. Dominic dengan singgap mengambil alih keranjang tersebut. Biar aku saja yang dorong keranjang ini. Silakan belanja, kata Dominic. Kau serius? Dominic mengangkat alis. Apa aku terlihat bercanda? Isabella menatap Dominic sejenak, lalu tersenyum. Senyum tulus Isabella yang pertama untuk Dominic, dan ia merekam itu dengan baik dalam ingatannya. Kau benar-benar manis hari ini, Dominic. Setelah mengatakan itu, Isabella pun mulai berjalan menuju rak-rak yang memajangkan barang-barang. Dominic mengikuti di belakangnya. Isabella mengambil beberapa camilan dan memasukkan ke keranjang, lalu biskuit. Gadis itu juga mengambil mie instan, kaldu ayam dan jamur. Kemudian Isabella mengambil beberapa bungkus bakso dan tahu ikan. Isabella juga mengambil mantou beku dan siomay. Tanpa sadar Dominic tersenyum tipis melihat semangat berbelanja Isabella. Seandainya saja tidak ada kejadian pencurian berlian tersebut, pikir Dominic muram. Saat itulah Isabella berbalik. Mata keduanya bertemu. Isabella tersenyum. Dominic, dari tadi kau hanya diam. Kau ingin apa? Dominic menggeleng. Tidak ada. Silakan pilih apa yang kau inginkan. Baiklah. Isabella berbalik dan berjalan menuju rak-rak tempat buah-buahan. Gadis itu mengambil apel, per dan pepaya. Kau suka makan buah? Apa, Dominic? Anggur. Oh, oke. Isabella pun mengambil anggur. Dominic mengerut kening melihat itu. Isabella bersikap begitu manis. Apa dia merencanakan sesuatu lagi? Melarikan diri sekali lagi. Isabella berjalan menuju rak yang memajangkan sayur. Dominic masih bergeming. Bella. Dominic melihat Isabella menoleh ke sumber suara. Ia pun melakukan hal yang sama. Tampak seorang pria seumuran Isabella berdiri tak jauh dari gadis itu. Pria itu bertubuh tinggi dan gagah. Dan dengan menyebalkan harus Dominic akui, pria itu tampan. Arvin. Mata Isabella seketika membesar. Pria yang Isabella sebut Arvin itu, seketika tersenyum lebar, lesung pipinya seketika muncul di bagian kanan pipi. Entah mengapa, ada perasaan tak nyaman menjalar ke dada Dominic. Dengan cepat ia mendorong keranjang belanja dan mendekati Isabella. Aku dari tadi memperhatikanmu, sedikit ragu apakah itu benar dirimu. Kau makin cantik, Bella. Napas Dominic sedikit memburu. Aneh, ia merasa ingin melayangkan pukulan ke wajah pria itu. Membuat wajah tampan itu babak belur sepertinya menyenangkan. Isabella tersenyum lebar, sangat lebar.
Dominic belum pernah melihat gadis itu tersenyum demikian. Mata Isabella berbinar-binar, tampak begitu indah. Sayangnya itu disebabkan dan ditujukan pada orang lain. Dominic benar-benar marah. Bella. Ini kali pertama Dominic memanggil Isabella dengan nama panggilan gadis itu. Ia tidak tahu mengapa melakukan itu. Ada dorongan aneh agar si pria yang bernama Arvin melihat kehadirannya sebagai orang yang sangat dekat dengan Isabella. Isabella dan Arvin menoleh ke Dominic, nyaris bersamaan. Kening Isabella tampak berkerut, tapi Dominic mengabaikannya. Apa sudah selesai berbelanja? Aku baru ingat ada janji dengan teman, kata Dominic. Isabella memandang ke arah rak sayur, jelas ada yang ingin dibeli, tapi gadis itu berkata, "Ah, ya, sudah selesai." Dominic senang Isabella bersikap manis. "Apa aku boleh minta nomor ponselmu, Bella? Kau mengganti nomor ponselmu dan tidak memberitahuku," kata Arvin. "Maaf, Bung, Bella tidak punya waktu berkomunikasi dengan pria lain." Setelah mengatakan itu, Dominic meraih tangan Isabella dan mengajaknya pergi sembari mendorong keranjang belanja. Isabella berdiri di depan kasir yang sedang sibuk men-scan barang-barang belanjaannya. Sesekali ia menoleh ke tempat di mana Arvin berdiri dan menatapnya dari jauh. Sementara itu Dominic yang berdiri di dekatnya tampak kaku. Suasana hati pria itu tiba-tiba berubah, entah karena apa. "Kenapa kau terus melihatnya?" Nada suara Dominic tajam. Isabella memandang Dominic sejenak. Belum sempat ia menjawab, kasir menyebutkan nominal belanjaannya. Isabella pun membuka tas. Ia punya uang yang diambil dari rekening banknya dengan cara mentransfer ke rekening bank Daisy tempo hari. "Aku yang bayar," kata Dominic dingin sambil mengulur sebuah kartu ke kasir. "Ini belanjaanku, Dom. Aku saja yang bayar." Dominic menatap Isabella dengan sorot tak ingin dibantah. Tak mau berdebat di depan umum, Isabella pun membiarkan Dominic yang membayar. 10 menit kemudian mereka sudah berada di dalam mobil yang melaju di jalan raya. Keheningan membentang sepanjang perjalanan. Isabella memandang keluar jendela. Bayangan Arvin bermain di benaknya. Tiba-tiba Dominic berdeham dan bertanya, "Siapa dia?" "Apa?" tanya Isabella bingung. "Pria tadi. Siapa dia?" "Arvin." Dominic mendesis pelan. "Aku tahu namanya Arvin, aku mendengar kau menyebutnya begitu. Yang aku tanyakan, dia siapamu?" "Oh." Beberapa saat berlalu dan Isabella hanya diam. Ia bertanya-tanya untuk apa Dominic bertanya siapa Arvin baginya. Apa pria itu juga ingin menjadikan Arvin sebagai bahan ancaman? Hanya Dominic melirik. Isabella sekilas. Raut pria itu menunjukkan ketidaksabaran. "Teman. Hanya teman." Isabella membisu. Ia tak ingin menjawab lebih lanjut dan membuatnya menjadi senjata bagi Dominic untuk mengancamnya. Cukup Daisy berada dalam bahaya karena dirinya. "Aku melihatnya lebih dari teman," imbuh Dominic. "Kenapa kau sangat ingin tahu? Itu bukan urusanmu. Menjadi urusanku karena kau tawananku. Barangkali dia sengkokolanmu dalam mencuri berlianku." Isabella menatap Dominic dengan marah. Pria itu benar-benar menyebalkan. Tak mau menggubris Dominic lagi, Isabella memandang keluar jendela. Ia bisa merasakan kalau Dominic sesekali meliriknya. Setelah perjalanan yang terasa panjang dan lama, mereka pun tiba di rumah. Begitu mobil parkir di halaman, tanpa menunggu lama, Isabella melangkah keluar. Berduaan di mobil dengan Dominic, dalam suasana yang hening, terasa menyesakkan. Meski tak bersuara, tapi Dominic tampak tak bersahabat. Dominic keluar dari mobil. Kedua pengawal yang sedari tadi dengan setia mengikuti mereka, langsung membuka bagasi dan mengeluarkan barang belanjaan Isabella. Isabella menatap Dominic yang berdiri tak jauh darinya. "Terima kasih untuk makan malam dan barang belanjaannya, Dominic."
Selamat malam. Isabella berbalik dan siap meninggalkan halaman. Kenapa kau mengucapkan selamat malam? Isabella kembali berbalik dan menatap Dominic dengan heran. Bukankah kau akan pergi? Kata siapa? Kau bilang ada janji dengan teman. Dominic menyeringai. Aku sudah membatalkan janjinya. Isabella memandang Dominic dengan semakin bingung. Namun akhirnya ia mengangkat bahu dan berjalan menuju rumah. Dominic mengekor di belakangnya. Part 30. Masa lalu yang masih tersimpan. Langit senja begitu indah. Semburat jingganya memukau. Sang matahari perlahan-lahan masuk ke peraduan. Di sebuah kafe luar ruangan, dua insan duduk berhadapan dengan wajah muram. Tapi kenapa, Bella? Aku pikir kau mencintaiku. Selama ini kau selalu bilang sangat mencintaiku, kata pria tampan yang duduk di hadapan Isabella itu dengan sedih. Isabella menatap pria yang sudah 3 tahun ini menjadi kekasihnya, tepatnya sejak ia duduk di bangku SMA. Maafkan aku, Ar. Yah, terkadang perasaan bisa berubah. Ada yang lain. Arvin menatap Isabella dengan sorot menyelidik. Isabella bergeming. Rupanya itu membuat Arvin menebak bahwa Isabella menyukai pria lain. Siapa dia? Dia tidak mungkin lebih baik dariku, Bella. Please, putuskan hubungan dengannya. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tak bisa berpisah denganmu. Isabella menatap pria dengan tinggi 177 cm di depannya itu dengan hati nelangsa. Lesung pipi yang ia sukai itu kini tak lagi mekar. Isabella paham Arvin sedang sedih, seperti halnya dirinya, tapi sang pujaan hati tak perlu tahu. Ini yang terbaik, Ar. Tidak, Bella. Ini bukan yang terbaik. Tak ada yang baik dari perpisahan. Arvin benar. Tak ada yang baik dari perpisahan. Air mata Isabella nyaris runtuh, tapi sebisa mungkin ia menahannya. Ia berusaha menyunggingkan senyum samar meski bibirnya terasa kaku. Maafkan aku, Ar. Percayalah ini yang terbaik untuk kita. Isabella bangkit, meraih tas dari meja, lalu berbalik. Arvin bangkit dengan buru-buru, menimbulkan suara derit tajam dari kursi yang didudukinya. Pria itu berjalan cepat menghampiri Isabella lalu meraih tangan si gadis. Mata Arvin memerah. Isabella tak sanggup melihat kesedihan sang kekasih. Kini sudah menjadi mantan kekasih. Ia ingin buru-buru pergi agar bisa menangis sepuasnya. Bella, katakan bahwa kau hanya bercanda. Kau tak benar-benar ingin mengakhiri hubungan kita. Isabella tak kuasa memandang sang kekasih. Ia menyentak tangannya dari pegangan Arvin. Aku serius ingin mengakhiri hubungan kita, Ar. Tolong hormati keputusanku. Kata-kata itu seperti tombak yang seketika mematikan Arvin. Pria itu terdiam, syok. Isabella melangkah pergi dan Arvin hanya membisu. Kata-kata Isabella telah membunuhnya. Sembari berjalan meninggalkan kafe, air mata Isabella runtuh. Dalam sekejap pipinya basah. Mengapa semua ini harus terjadi pada hubungan mereka? Isabella merintih perih di dalam hati. Seandainya saja, suara pintu yang dibuka dan derap langkah kaki yang memasuki kamar, membuyarkan seluruh pikiran-pikiran Isabella. Ia yang sedang berdiri di depan jendela berteralis dengan panorama langit Sabtu pagi yang indah, menoleh ke arah sumber suara. Aku pikir kau belum bangun, ujar Dominic sembari menghampiri Isabella. Isabella menatap pria itu sejenak. Pagi ini Dominic mengenakan pakaian santai berupa celana jeans 3/4 dan kaos pas badan yang memamerkan otot-otot kekarnya. Pria itu tampak gagah dan menawan. Tanpa merespons perkataan Dominic, Isabella kembali memalingkan wajah. Ia menatap kebun bunga di halaman samping. Karena kemarin sudah bekerja keras membersihkan kebun bunga, pagi ini Isabella bisa sedikit bersantai. Dominic berdiri di sisi Isabella, pun melakukan hal yang sama. Lama keheningan membentang di antara keduanya.
Berlatarkan langit biru, awan-awan berarak pelan ditiup angin. Di taman bunga, kupu-kupu bersukaria menghisap madu. Isabella menoleh pada Dominic. Kau ingin aku masakkan sarapan? Dominic menggeleng. Tidak, aku ingin mengajakmu sarapan di luar sekaligus berbelanja. Berbelanja lagi. Tadi malam aku sudah banyak belanja. Kau butuh pakaian, sepatu dan tas baru untuk bertemu ibuku. Di lemari banyak pakaian. Tidak ada salahnya mengenakan sesuatu yang lebih baik untuk bertemu keluargaku. Isabella memutar bola mata. Gaun-gaun di lemari, meski bermodel sederhana yang diperuntukkan dipakai sehari-hari, Isabella tahu gaun tersebut tidak murah. Tidak ada salahnya mengenakannya untuk bertemu ibu Dominic. Apa penampilan sangat penting di keluarga Dominic. Meski keluarga Giovanni adalah orang kaya, menurut Isabella, mereka bukan orang yang angkuh dan picik, yang menilai orang lain melalui kekayaannya. Buktinya meski tahu Isabella hanya bekerja mengurusi toko buku online, sikap orang tua dan adik Dominic tetap hangat. Kau tidak takut aku melarikan diri lagi? Dominic menyeringai. Tidak, kau tak akan berani melakukan itu. Jika kau mencoba melarikan diri lagi, Daisy akan menjadi korban, kau tahu itu. Selain itu, kemanapun kau pergi, aku akan menemukan. Isabella mencebik. Kenapa kau sangat menyebalkan? Seringai Dominic melebar. Keduanya kembali terdiam untuk sejenak. Lalu Dominic berkata, "Ayo, aku sudah lapar. Aku akan berganti pakaian dan berdandan." Oke. Dominic pun meninggalkan kamar Isabella. Dominic tak pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan saat bersama Isabella yang berpura-pura menjadi Catherine. Padahal kala itu Isabella bersikap lebih manis. Namun entah mengapa, semua itu kini terasa palsu alias dibuat-buat. Sikap Isabella yang sekarang apa adanya dan membuat Dominic nyaman, yang menjadi magnet sehingga ingin terus berdekatan dengannya. Lihatlah, di akhir pekan, alih-alih sarapan bersama kedua orang tuanya di restoran kesukaan mereka seperti yang selalu ia lakukan selama ini, ia justru berada di ruang keluarga rumah mewah tempat menawan Isabella, menunggu sang tawanan berdandan. Gadis yang Dominic pikirkan itu muncul di ruang keluarga. Isabella mengenakan blus berwarna putih berlengan pendek, dipadu dengan celana jeans panjang berwarna biru. Rambut sepunggungnya dikuncir, lipstik merah muda tampak alami, mewarnai bibirnya. Dominic berdiri tepat saat Isabella tiba di dekatnya. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi seperti yang dikenakan ketika menghadiri undangan makan siang dari ibu Dominic pekan lalu. Dominic ingat ia tak meminta lebih banyak sepatu dan sendal pada Jessica. "Sudah siap, seperti yang kau lihat," kata Isabella. Gadis itu memegang tas kecil yang ia bawa pekan lalu. Dominic mengingatkan diri agar membeli lebih banyak pakaian, sepatu, tas dan dompet untuk Isabella. Penampilan Isabella sangat cantik hari ini, tapi Dominic tak akan memujinya secara langsung. Bagaimanapun, Isabella adalah tawanannya. "Ayo." Dominic berjalan lebih dulu, disusul oleh Isabella. Isabella mengerut kening saat tiba di samping Dominic yang berdiri di dekat sebuah mobil Bugatti klasik. "Ini mobilmu." Isabella menatap Dominic sekilas, lalu kembali memandang mobil tersebut. "Ya, wow, aku baru tahu kau suka mobil klasik. Mobil ini sangat keren." Seringai samar terlukis di bibir Dominic. Seandainya Isabella tahu, di garasi rumah mewah Giovanni, ada lebih dari 5 buah mobil klasik milik Dominic. Ada BMW, Mercy, dan lainnya. Dominic tanpa sadar membukakan pintu untuk Isabella. Gadis itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Untuk sesaat Dominic terpana melihat senyum Isabella. Anehnya, dadanya tiba-tiba berdebar halus. Isabella masuk ke dalam mobil. Dominic menutup pintu dengan debar yang masih setia menabuh dada. Dominic ingat debar ini.
Sudah lebih dari 10 tahun dadanya tak mampu berdebar seperti ini. Hanya satu orang di masa lalu yang mampu membuatnya merasakan debar ini. Seseorang yang juga menorehkan luka. Mobil ini pasti sangat mahal, komentar Isabella saat Dominic duduk di balik kemudi dan mengenakan sabuk pengaman. Yah, jawab Dominic singkat. Lalu mobil bergerak meninggalkan halaman, diikuti oleh mobil pengawal. Hampir 30 menit kemudian, mobil Dominic berhenti di sebuah rumah makan yang cukup besar dengan halaman luas. Begitu mobil terparkir rapi dan Dominic melangkah keluar, Isabella melakukan hal yang sama. Pengunjung rumah makan yang menjual bubur ayam itu cukup ramai dipenuhi pengunjung. Dominic memilih sebuah meja di pojok ruangan. Ia menarik kursi untuk Isabella. Setelah gadis itu duduk, Dominic duduk di kursi lainnya, tepat di hadapan Isabella. Pelayan datang. Dominic memesan 2 porsi bubur ayam. "Kau ingin minum apa?" tanya Dominic. "Air mineral saja." "Oke." Lalu Dominic memesan 2 botol air mineral. Di meja lain tak jauh dari keduanya, Aldo dan Randy tampak duduk siaga. Keduanya juga memesan bubur ayam, minumannya kopi hitam. "Kau sering makan di sini?" tanya Isabella. "Sesekali di akhir pekan bersama keluargaku." Sehari-hari Dominic jarang makan di luar kecuali di akhir pekan bersama keluarga, bersama relasi, Xavier, atau di momen-momen tertentu yang mengharuskan makan di luar. Tak lama kemudian pelayan datang mengantar pesanan mereka. Keduanya pun mulai makan. "Buburnya enak," komentar Isabella setelah suapan pertama. "Yah, menurutku juga begitu. Ini bubur kesukaan ayah dan ibuku." Keduanya melanjutkan makan tanpa bercakap-cakap lagi. 30 menit kemudian keduanya sudah berada di dalam mobil yang siap meninggalkan rumah makan. "Dominic, aku pikir kita tak perlu pergi berbelanja. Cukup antarkan aku ke rumahku. Aku bisa mengambil pakaian dan keperluanku yang lainnya." "Aku pikir itu bukan ide yang baik. Kau bisa saja diam-diam meminta pertolongan dari tetanggamu." Isabella menatap Dominic dengan kesal. "Bagaimana mungkin kau berpikir aku berani melakukan itu dengan taruhan nyawa sahabatku?" "Ah, kau benar. Tapi aku akan meminta Randy mengambil semua pakaian-pakaian atau keperluanmu yang lain. Sekarang kita akan jalan-jalan dulu, setelah itu pergi." "Berbelanja?" Isabella cemberut. "Randy tidak tahu apa saja yang aku butuhkan. Kau bisa memberitahunya. Dia tidak tahu di mana aku menyimpan barang-barangku." Dari cerita Xavier. "Aku pikir rumahmu tidak besar. Tipe 36, bukan? Aku yakin Randy dengan mudah menemukan apa saja yang kau inginkan." Isabella mendengkus lalu membuang muka, memandang keluar jendela. Dominic tergelak pelan. Bahkan ketika kesal pun Isabella tampak cantik. Diam-diam ia mengirim pesan pada Xavier, meminta alamat rumah Isabella. Untunglah tak lama menunggu, sahabatnya itu membalas pesannya berupa peta alamat rumah Isabella. Lalu Dominic menjalankan mobilnya. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Evating. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan,
Hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.